Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi tentang iodometri dan iodimetri. Nah, adapun tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi nilai tugas pada mata kuliah kimia analisis yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3. Nah yang pertama saya sendiri, yaitu Berliani Mutiara Utina. Dan yang kedua ada Irma Nurul Awaliyah. Dan yang ketiga Rika Krisanta. Dan yang keempat Sri Reskita. Dan kelima atau yang paling terakhir nih, itu Mbak Odeniarti. Nah, itulah tadi teman-teman saya kelompok 3. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan simak video tentang iodometri dan iodimetri ini yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Saya Waodeniarti akan menjelaskan tentang prinsip dasar iodometri dan iodimetri. Prinsip dasar titrasi iodometri, titrasi langsung, adalah analisa titrimetri untuk zat-zat reduktor seperti natrium tiosulfat, arsenat dengan menggunakan larutan iodium baku. Sedangkan titrasi iodometri, titrasi yang tidak langsung, seperti analisa titrimetri untuk zat-zat reduktor dengan penambahan larutan iodium baku berlebihan dan kelebihannya dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat baku. Prinsip dasar titrasi iodometri adalah zat-zat uji oksidator mula-mula direaksikan dengan ion iodida yang berlebih, kemudian iodium yang dihasilkan dengan larutan tiosulfat. Sedangkan prinsip dasar dari titrasi iodimetri adalah zat uji reduktor langsung yang dititrasikan dengan larutan iodium, di mana I2 sebagai larutan standarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rika Krisanta, akan menjelaskan syarat-syarat indikator iodometri dan iodimetri. Indikator iodimetri, indikator yang digunakan untuk mengetahui titik akhir titrasi biasanya adalah kanji atau amilum 0,5 sampai 1%, karbon tetraklorida atau kloroform. Dapat mengetahui titik akhir titrasi, akan tetapi lebih umum digunakan suatu larutan atau dispers kolloidal kanji. Warna yang terjadi adalah biru tua hasil reaksi I2 amilum. Pada umumnya larutan I2 distandarisasi dengan menggunakan standar primer AS2O3. AS2O3 dilarutkan dalam natrium hidroksida dan kemudian dinetralkan dengan penambahan asam. Disebabkan kelarutan iodin dalam air nilainya kecil, maka larutan I2 dibuat dengan melarutkan I2 dalam larutan Ki. Dengan demikian, dalam keadaan sebenarnya yang dipakai untuk titrasi adalah I3-. Dengan reaksi I2 tambah I- menghasilkan I3-. Titrasi iodimetri dilakukan dalam keadaan netral atau dalam kisaran asam lemah sampai basa lemah. Pada pH tinggi atau basa kuat, maka iodine dapat mengalami reaksi dispersionasi menjadi hipoidat. Sedangkan pada keadaan asam kuat, maka amilum yang dipakai sebagai indikator akan terhidrolisis. Selain itu, pada keadaan ini iodide atau imin yang dihasilkan dapat diubah menjadi I2 dengan adanya O2 dari udara bebas. Reaksi ini melibatkan H+ dari asam. Hal yang perlu diperhatikan, larutan iod merupakan larutan yang tidak stabil.
bahkan masih memungkinkan untuk menguap sehingga perlu distandarisasi berulang kali. Iodometri. Indikator pada metode ini menggunakan amilum 1%. Amilum ini memiliki sifat sukar larut dalam air serta tidak stabil, dan suspensi air membentuk senyawa kompleks yang sukar larut air jika bereaksi dengan iodium, sehingga penambahan amilum sebagai indikator tidak boleh ditambahkan pada awal reaksi. Penambahan amilum sebagai indikator sebaiknya diberikan menjelang titik akhir titrasi atau pada saat larutan berwarna kuning pucat. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna biru menjadi larutan bening atau dari warna biru sampai warna biru hilang. Jadi penambahan amilum yang dilakukan saat mendekati titik akhir titrasi dimaksudkan agar amilum tidak membungkus iod karena akan menyebabkan amilum sukar dititrasi untuk kembali ke senyawa semula. Proses titrasi dilakukan sesegera mungkin. Hal ini disebabkan sifat I2 yang mudah menguap. Pada titik akhir titrasi, iod yang terikat juga hilang bereaksi dengan titran sehingga warna biru mendadak hilang dan perubahannya sangat jelas. Penggunaan indikator untuk memperjelas perubahan warna larutan yang terjadi pada saat titik akhir titrasi. Sensitivitas warnanya tergantung pada pelarut yang digunakan. Kompleks iodium amilum memiliki kelarutan yang kecil dalam air sehingga umumnya ditambahkan pada titik akhir titrasi. Jika larutan iodium dalam KI pada suasana netral dititrasi dengan natrium tiosulfate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Raskita akan menjelaskan sampel apa saja yang digunakan dalam proses iodimetri dan iodometri. Iodimetri merupakan titrasi langsung dengan menggunakan larutan baku iodium. Iodimetri digunakan untuk analisis kuantitatif senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih kecil daripada sistem iodium iodida. Atau dengan kata lain, digunakan untuk senyawa-senyawa yang bersifat reduktor yang cukup kuat seperti vitamin C, tiosulfat, arsenin, sulfida, sulfit, stibium, timah, dan ferrosionida. Sedangkan iodometri merupakan titrasi tidak langsung yang digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai oksidasi lebih besar dari sistem iodium iodida atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator seperti tembaga sulfat pentahidrat atau CuSO4 5H2O. Terima kasih, itu tadi penjelasan saya mengenai sampel yang digunakan dalam iodimetri dan iodometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Nurul Awalia akan menyebutkan apa-apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh iodometri dan iodimetri. Nah, langsung saja. Yang pertama, iodometri. Iodometri memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu terasuk ke dalam reduktometri. Yang kedua, larutan Na2S2O3 atau natrium triosulfat sebagai penitar atau titran. Yang ketiga, penambahan indikator kanji di saat mendekati titik akhir. Yang keempat, termasuk ke dalam titrasi tidak langsung. Yang kelima, oksidator sebagai titrat. Yang keenam, titrasi dalam suasana asam. Yang ketujuh, penambahan Ki atau kalium iodida sebagai zat penambah. Yang kedelapan, titran sebagai reduktor. Nah, selanjutnya iodimetri. Iodimetri memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, penitaran berlangsung lebih cepat karena titrat dan titran
langsung bereaksi. Yang kedua, penambahan kanji pada awal titrasi. Yang ketiga atau yang terakhir, warna titik akhir lebih mudah teramati dari tidak berwarna menjadi biru. Nah, yang selanjutnya kekurangan yang dimiliki oleh iodimetri. Yang pertama, penitarnya lebih mudah terurai oleh cahaya, sehingga preparasi contoh harus dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, di saat titrasi dikhawatirkan kehilangan ion iod. Yang terakhir, dalam keadaan asam, larutan iod dapat dioksidasi oleh udara. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh iodometri dan iodimetri. Semoga dapat membantu para teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.